penipuan iPhone tersangka kembar ini, Rihana Rihani. Kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya, dari Polres-Polres ya, Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, kemudian di berbagai subdit kita anefkan, kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Setelah berjalan 2 tahun lamanya, Direktorat Reserse Kriminal Umum menetapkan si kembar Rihana Rihani jadi tersangka kasus penipuan pre-order handphone merek iPhone. Gimana enggak? Lebih dari 30 miliar rupiah total kerugian para korban yang ikut pre-order iPhone yang dibuka oleh si kembar. 2 kakak beradik ini rupanya berhasil mengadali para pecinta iPhone dengan menawarkan produk dengan harga 30% lebih murah dari harga pasar. Iming-iming harga miring dibumbui tambahan bonus aksesoris lain seperti jam tangan iWatch serta benefit investasi uang tambahan bagi mereka yang bisa mengajak teman untuk ikut pre-order. Jujur Li sih, pas dengar memang gak masuk akal ya. Tapi ketika pelaku mengaku sebagai pemasok barang merek Apple bergaransi resmi, ya kemakan iklan deh para pembeli maupun para reseller. Niatnya dapat untung, malah jadi buntung. Salah satu korban menceritakan kepada tim Inside Story with Anggi bagaimana ia bisa tertipu 400 juta rupiah dari prank pre-order iPhone ini. Ini gambarnya lebih bagus. Oke, Mas Alfian kan sebagai salah satu korban dengan kerugian hampir 400 juta. Oke. Ya kan hampir 400 juta, terus kejadiannya ini dari tahun 2021 sampai sekarang uang belum ada 1% pun yang kembali. Nah, sejauh ini ada komunikasi dengan pelaku atau dengan tim penyidik dari Polda nggak, Mas? Kalau kalau sama terlapor ya masih komunikasi, tapi hanya lewat WA saja sih. Jadi memang dari awal itu ya seringnya kita komunikasi lewat WA. Dan sampai sekarang pun juga masih WA-an, masih menagih janji-janjinya. Tapi yang udah-udah sudah puluhan tanggal disebut sama dia, nggak ada yang terrealisasi sepeser pun. Kadang kalau kita ingetin pakai pakai ayat-ayat, pakai hadis itu malah dia ceramain kita balik. Sampai terakhir itu dengar dengar dari informasi dari korban yang lain kan dia janji lagi tuh tanggal 13 kemarin mau refund ke Polda. Sampai dia ngomongnya tuh apa? Coba aja tanya penyidik di Polda. Terus kita konfirmasi nggak ada informasi apapun dari terlapor. Jadi jadi kayak apa ya, Mbak? Dia bohongin, ya kalau bohongin kami pada korban udah sering, tapi bawa-bawa Polda kayak kayak ngeremehin gitu. Berarti kan Polda juga dibohongin juga kan? Karena menurut saya agak agak aneh dan janggalnya gini, Mas. Masih berkomunikasi hampir setiap hari dengan para korban gitu kan, dengan Mas salah satunya. Terus kemudian juga pelaku ini sebetulnya buronan gitu kan. Hmm. Dan sebetulnya kan dari nomor handphone itu bisa ke tracking lokasi dan Oh, posisi udah di nggak bisa, mana. Mhm. udah nggak bisa di cek pos, udah nggak bisa di cek pos, udah nggak bisa. Jadi hanya nomor WA aja gitu loh, Mbak. Jadi dia tuh nomor teleponnya udah nggak aktif, dia cuma aktifnya via WhatsApp Aktif. aja. Oh. Iya, kalau nomor telepon udah lama banget. Udah dari awal 2022 kayaknya udah. Pokoknya semenjak kisru yang Mei 2022 itu udah nggak aktif nomornya. Jadi hanya WA aja. Hmm. Tadinya juga awal-awal kan dia ada Instagram. Jadi sebelum viral ini kan kita sempet sempet baru mau bergerak tuh kan, cuman kan diancam UU ITE. Jadi langkah-langkah dia awalnya tuh diaktif Instagram, nggak lama ya nomor HP-nya udah nggak aktif. Terus kita sempat pakai get kontak gitu kan, ke muncul ya Mbak, kalau di get kontak kan muncul kan orang nge-share nama apa kan. Ya. Itu tuh ada beberapa yang saya ya penipu, penipu begitu. Tapi nggak lama setelah itu kita coba afirmasi ke terlapor gitu kan,
nggak lama diganti kontaknya hilang semua nama-nama yang jelek-jelek kayak gitu. Entah dia bisa pakai apa itu, setanggih itu. Iya, berarti mungkin asumsi saya ya, sekedar asumsi sih, ya mungkin ini bukan penipuan pertama yang dilakukan. Jadi semuanya sudah tersistematis Iya, bahwa dia itu sebetulnya, kita ya, iya mungkin dia kita udah nggak memprediksi bahwa nggak ini bisa akan ada jadi. pengaduan, memprediksi bahwa akan dikejar dan lain sebagainya. Jadi udah apa ya, eh, sudah udah udah tahu gitu loh. Iya, sampai endingnya aja mungkin asumsi kita ya, sampai endingnya mungkin ya mereka udah tahu kali konsekuensinya. Jadi kayak ya bener Kalau berat sih ngomong kayak gini, Mbak. Berat kita tuh semua para korban berat ngomong ngomong kayak gini. Cuman ngelihatnya kayaknya bau-baunya gitu. Bukan yang pesimis juga ya, tapi ya gitu deh, Mbak. Jadi sampai bingung kita mau ngomong gimana lagi. komunikasi terakhir ke ke pelaku maksudnya jawabannya pelaku apa? Kapan rencana mau dibalikin? Terus kenapa teleponnya nggak bisa dihubungin dan lain sebagainya? Sempet. Kalau kalau terakhir ini cuman oke ditunggu, iya gitu-gitu doang, cuma singkat-singkat doang. Kalau yang sebelumnya masih lumayan panjang-panjang. Misalnya kita tagih, dia bilang iya sabar dulu, kita lagi juga nunggu dari yang atas gitu. Udah kalau kalau sekarang-sekarang ini semenjak viral ini tetap bales, cuman sekedarnya doang gitu, Mbak. Berarti sampai terus nggak nanya Mas, eh, nunggu dari atas maksudnya atas tuh siapa gitu nggak nanya. Nggak pernah dijelasin. Tapi pernah nanya. Pernah. Maksudnya kan dia, ya kita semua para korban kan seolah-olah kalau dia bahasanya gitu kan dia sebenarnya korban juga ya. Karena dia kan ada orang di atasnya gitu kan yang mau merefund. Cuman ya kita coba tanya, nggak ada jawaban yang menjelaskan tentang itu. Nah terus kan Mas Alfian tuh kan 400 juta itu kan bukan duit Mas Alfian sendiri ya. Bukan banget nggak duit orang semua itu. Nah terus sekarang gimana tuh Ya, berkomunikasi dengan korban-korban lain? kalau dari kalau saya pribadi sih udah beberapa udah kita maksimalin refund semampu kita. Karena kan ya kita juga sadar nggak bisa mengkontrol orang lagi emosi atau enggak ya. Maksudnya kalau di titik dia sudah emosi ya apapun bisa dilakuin kan. Yang kita tahu lah, kita sama-sama tahu uang seperak pun aja bisa bunuh-bunuhan gitu kan, Mbak. Itu saya dan istri juga sangat sadar itu, makanya sebisa mungkin tetap kasih informasi ke bawah-bawah, dan yang paling penting yang paling konkret ya bentuk etikat baik ya cicil semampu kita, Mbak, sampai saat ini dengan Sampai jual sam- jual ini itu, pinjem ini itu, ya pokoknya udah habis-habisan banget. jadi sampai hari ini nih Mas, berarti kan petty cash-nya Mas Alfian sendiri ya sama istri untuk nalangin kerugian teman-teman lain gitu kan yang menitipkan PO iPhone ini gitu. Ada berapa orang Mas Iya. Alfian? Kalau kita nggak banyak sih, Mbak, nggak nyampe 10 kayaknya. Kurang dari 10 tapi bisa nyampe 400-an ya. Iya, dan rata-rata untuk dijual lagi. Jadi yang benar-benar end user cuma satu, itu Secara pun saudara. merasa harus bertanggung jawab dengan para reseller lain, Alfi mengaku telah melakukan pembayaran sebesar lebih dari 100 juta rupiah sebagai bentuk ganti rugi terhadap mereka yang ikut pre-order handphone melalui dirinya. Secara total Mas Alfian udah nalangin kerugian dari PO-PO ke Mas Alfian tuh udah berapa Mas kalau boleh tahu Mas? 150-an. 150 juta, gede juga ya. Iya, dan itu tuh nominal saya tuh dibandingkan reseller-reseller lain itu paling kecil, Mbak. Yang lainnya kan MM-an semua. Nah, Mas Alfian nggak ini Mas nggak ada rencana ke Polda gitu dalam waktu dekat nunjukin chattingan-chattingan atau udah sebelumnya? Kalau dari rembukan diskusi kita nih, korban-korban yang maksud yang direct transfer ke Rihani atau Rihana sih, kalau memang nggak ada pergerakan yang signifikan, rencananya sih cuma coba, nggak tahu sih, ini kita kan awam ya, Pak, nggak tahu bener apa maksudnya sikap ini apa
rencana ini benar apa enggak, mau datang langsung rame-rame ke baris krim sih. Rame-rame ke Bareskrim. Mas Alfi kuasa hukumnya siapa ya, Mas? Ada kan? Kuasa hukum khusus Mas Alfi sendiri atau kuasa hukumnya bareng-bareng dengan para korban yang lain? Bareng- kita bareng-bareng nanti jadinya. Karena jujur mbak, kalau kuasa hukum sendiri ya mbak tau lah kan nggak gratis ya mbak. Hmm. Nah, kem- jadi gimana ya bilangnya? Kan Mas Alfi ini kan dengan teman-teman rame-rame bareng nih, kuasa hukumnya kan bareng nih gitu. Mhm. Sejauh sampai sekarang nih, eh, update-nya sendiri yang udah dilakukan tuh apa, Mas? Karena kan sampai sekarang masih ditanganin sama Polda, Mas. Iya, 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 hanya begitu aja sih mbak informasinya. Udah apa? Pokoknya semua bukti-bukti sudah diiniin, Udah dikasih. sudah dikasih, kronologi sudah dikasih. Ya terakhir penyidik ya lagi nyari si RR ini. Itu doang sih. Tinggal gimana, nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang signifikan deh yang kita terima. Mas, Makanya kita semua udah bingung banget jadinya. Udah seviral ini, eh, takutnya malah lama-lama kita khawatirnya beritanya anyep, terus hilang gitu aja. Aduh, begitu nggak tahu lagi dah tuh. enggak sih kalau berita anyep sih. Karena sampai sekarang masih happening, terus sampai sekarang juga Polda masih bergerak sih kalau yang saya tahu ya. Dari Krimum sampai sekarang juga masih mencari kan buronannya ini. Karena khawatirnya sih akan nambah korban baru dengan nama baru, tapi skemanya sama, barangnya beda gitu kan. Mhm. Kalau dilihat Ya, dilihat gayanya sih semoga. pemain lama, kayaknya ya, tapi itu kan asumsi saya kan nggak tahu nanti kan semua tergantung dari tim penyidik. Mas, yang pasti kan kita berharap yang terbaik ya, yang terbaiknya ya uang bisa balik gitu kan. Syukur-syukur ada barangnya, tapi mungkin kayaknya kalau ngarepin barang datang udah nggak ke sana lah gitu kan. Paling nggak uang balik gitu, berapalah gitu bisa balik. Nah, cuman kan ya masih proses nih Mas, masih proses segala macamnya. Think of the worst Mas. Seandainya memang ketangkep gitu ya, ketangkep terus nggak bisa balik gitu duitnya dari teman-teman sendiri udah siap Mas? Atau Nah, itu dia itu justru justru itu pertanyaan besar ya di saya sama di korban-korban yang lain sih. Ya syukur-syukur ketangkap gitu kan. Tapi dia nggak bisa ngembaliin, nggak bisa merefund sepeser pun. Apakah itu bisa menggugurkan kewajiban kami para reseller ke bawah-bawah atau nggak bisa dan reseller, apa, bayar-bayar yang bawah itu masih bisa nuntut ataupun melaporkan kami gitu. Itu justru pertanyaan pertanyaan dari kita semua sih. Dan waktu itu sempat sempat kita tanyakan itu ntar balik lagi hasilnya ya hakim yang menentukan. oke. Berarti sekarang ada dua nih ya. Yang pertama, uang bisa balik, buronannya bisa ditangkap, uangnya bisa kembali, atau buronannya ditangkap, tapi kalaupun misalnya memang nggak bisa dikembalikan uangnya, berarti dihapus lah gitu, utang dari Ya, teman sekalian. menggugurkan. Eh, Ya, ya gimana caranya? Itu saya juga kurang paham ya, kecuali kalau misalnya ada yang urusannya dengan bank, ada pemutihan atau segala macam. Tapi kalau PT Cash sendiri kan, kayak gimana itu iya, tergantung di pengadilan nanti. Nah, yang terakhir nih, Mas Alfi, ini kan udah nunggu lama banget ya. Udah dari 2021 terus komunikasi terakhir tuh komunikasi janji kalau ingin dikembaliin itu kan Mei 2022. iya Udah awalnya awal. udah lewat nih berarti total-total udah 2 tahun. Mas Alfi dan teman-teman punya limit nggak sih? Misalnya udah mungkin nggak perlu disebutkan gitu limitnya berapa lama itu kan takutnya ketika ini didengar sama pelaku sengaja gitu kan. Tapi dari dalam hati sendiri punya target nggak sih gitu? Sekian lama kalau nggak kita akan melakukan A. Kalau misalnya dari level ini belum juga kita akan B. Ini kita legowo atau apa gitu. Ada nggak Mas? Kalau saya pribadi, kalau nanya limit limit ke subjek terlapornya, saya nggak ada limit, Mbak. Pokoknya sampai kapanpun, ya sampai pernah bersumpah gitu, nggak akan gua maafin sampai akhirat, lu urus sendiri aja gitu. Karena ini
yang disusahin tuh bukan bukan kita doang. Ini udah kemana-mana, urusan kantor pun kena, urusan rumah tangga pun ya chaos juga gitu. Jadi benar-benar udah kayak kelas lahir batin dunia akhirat banget sama Paham sih, dua terlapor ini sih, gitu. paham Sampai sih, udah benar-benar udah wah kacau banget. Benar-benar paham. kalau bisa ya amit-amit maksudnya main kasar ya kayak pengen sampai sebegitunya gitu udah gemesnya kita. Iya, paham sih. Berarti sebenarnya menunggu kepastiannya ya. Apapun itu harus ada informasi kepastiannya ya. Iya, sama harapan ya semoga segera lah Mbak dari Hmm. Polda kita semua ya kita juga ikhtiar berdoa semoga dari PMJ bisa segera nangkep terus ya mudah-mudahan ada yang bisa dibalikin gitu kan kita bersyukur kalau itu tapi ya nggak tahu sih banyak yang ngomong soal kemungkinan kecil gitu tapi saya sih nggak mau pesimis ya tetap masih ada sedikit harapan semoga semoga gitu berapapun presentasinya yang bisa balik ya alhamdulillah gitu. Iya, iya. Ya, nggak ada salahnya juga sih berharap kan. Tapi tetap prepare for the worst ya. Iya betul. Pelajaran yang diambil pasti banyak lah, Mas. Kalau kayak gini. Banyak banget. Banyak banget. Iya, iya. Kayaknya memang kalau ngomongin kasus ini kan memang bukan baru sekali ya. Udah sering banget sih. Kalau saya baca sih, ya soalnya saya belajar buat diri saya sendiri juga. Jangan nggak usah ini lagi dah. Pokoknya yang eh, modal kecil, resiko juga kecil gitu kan. Instan, penghasilan instan itu kalau bisa sih dihindarin. Itu ujung-ujungnya kayak nggak benar. yang nilai kerugiannya itu kurang lebih 5,8 miliar. Mereka ini berdua berpindah-pindah dalam tempo waktu yang cepat gitu sih.